Universe dan semua penonton Komunikasi TV. Senang sekali di video kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama teman-teman sekalian. Nah, pasti teman-teman di rumah yang nonton video ini juga pernah kan ngalamin hal yang sama? Komen-komen dong di bawah, karena aku juga ngalamin hal yang sama. Jadi aku udah punya nih baju model kayak gini, kemeja, dan aku juga udah punya lip shade kayak gini. Tapi saat buka sosial media, nge-scroll dan ada yang ngerekomendasiin kemeja dengan model yang sama, namun dengan brand yang berbeda, dengan iming-iming kainnya lebih halus, lebih bagus, dan juga atau mungkin lip nih. Aku scroll, ternyata katanya brand yang ini dengan shade yang sama, itu dia katanya lebih lembab, lebih bagus. Nah pasti aku tertarik dan aku beli. Padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan aku yang utama banget, karena di sisi lain aku udah punya brand yang lain, cuma beda brand aja sih. Cuman brand yang ini bagus banget di sosial media dan biasanya viral. Jadi akhirnya ya udah deh beli aja, check out nih gitu. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama aku Gabriela Noviana Yanatan, seorang mahasiswi di Universitas Fajar Makassar, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan sehubungan dengan yang kita bahas tadi, mengapa hal tersebut sering terjadi di antara kita, yaitu karena adanya peran influencer ataupun konten kreator sebagai komunikator baru di era digital. Dan di video kali ini, presentasi saya mengangkat tema, mereka bukan cuma konten kreator tetapi komunikator. Konten kreator atau seorang influencer sangat amat besar pengaruhnya di era sekarang ini. Apalagi di mana semua orang sangat memfokuskan dirinya di dalam sosial media. Pasti banyak kan yang bertanya-tanya, apa sih influencer atau apa sih konten kreator itu? Influencer atau konten kreator adalah seseorang yang mampu mempengaruhi perilaku, pendapat, atau keputusan orang lain melalui platform media sosial ataupun kanal digital lainnya. Umumnya, langkah awal menjadi seorang influencer atau content creator itu memiliki banyak audiens ataupun pengikut dan terlibat aktif di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, ataupun Twitter, dan kanal digital lainnya. Adapun ciri-ciri dari seorang influencer ataupun content creator yang pertama yaitu memiliki pengikut yang banyak. Semakin banyak pengikut di sosial media pribadi mereka, semakin besar juga pengaruh mereka bagi orang lain. Di poin kedua, ada keahlian dan minat tertentu. Seorang influencer atau content creator seringkali dikenal karena minat dan keahlian mereka masing-masing yang menjadi ciri khas mereka. Ada yang minat akan traveling, ada yang minat akan makanan, menjadi food vlogger, atau beauty vlogger yang minat akan kecantikan, atau fashion, style, dan bahkan di kesehatan pun ada. Di poin ketiga ada konten yang autentik. Biasanya influencer atau content creator membuat konten yang autentik atau lebih personal agar audiens atau pengikut mereka bisa lebih terhubung dan dekat dengan mereka sendiri. Biasanya seperti A Day in My Life. Di poin yang keempat sendiri sangat berhubungan dengan arti atau pengertian dari seorang influencer atau content creator sendiri, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi. Karena dekat dengan audiens atau pengikut mereka secara personal, seorang influencer atau content creator sangat mudah mempengaruhi dari segi perilaku ataupun bahkan mengambil keputusan pengikut atau audiens mereka. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis seorang influencer atau content creator yang dapat dilihat dari jumlah pengikut atau audiensnya. Yang pertama adalah micro influencer. Biasanya kisaran pengikut atau audiensnya itu berkisar lebih sedikit dari 1.000 sampai 100.000, namun memiliki keterlibatan yang cukup tinggi. Contohnya seperti Ayu Nursela. Yang kedua ada macro influencer, memiliki pengikut lebih besar dan lebih banyak, yaitu berkisar dari 100.000 bahkan hingga jutaan. Dan jangkauannya pun lebih luas, contohnya seperti Abel Cantika. Yang ketiga adalah selebriti, yang biasanya sudah memiliki pengikut yang sangat banyak di jutaan orang dan terkenal bahkan di luar sosial media. Contohnya Tasya Farasya, pasti semua tahu kan? Selanjutnya ada peran influencer dalam komunikasi digital. Yang pertama yaitu membangun hubungan antara brand dan audiens atau pengikut mereka. Nah, peran seorang influencer di poin ini yaitu membantu menjembatani atau menyampaikan pesan dari brand kepada pengikut atau audiens yang ada di media sosial mereka. Karena konten yang dibuat oleh seorang content creator atau influencer dapat lebih dipercaya oleh audiens atau pengikut mereka dibandingkan iklan-iklan tradisional. Poin yang kedua yaitu meningkatkan engagement.
Seorang influencer atau content creator dapat sangat mudah untuk meningkatkan engagement atau kesadaran sebuah produk dengan cara memperkenalkan layanan atau sebuah produk kepada audiens atau pengikut mereka. Seorang influencer dapat menciptakan konten yang sangat menarik sehingga sangat amat mudah menarik perhatian ke audiens atau pengikut mereka. Hingga akhirnya sebuah brand atau merek tersebut menjadi terkenal di kalangan pengikut atau audiens dari influencer tersebut. Influencer juga seringkali memakai cerita pribadi, pengalaman, atau review akan sebuah brand atau merek yang membuat audiens atau pengikut mereka gampang dengan mudah mengingat ataupun lebih dekat dengan brand atau merek tersebut. Di poin yang ketiga ada mengubah perilaku atau pendapat dan keputusan audiens. Peran influencer atau content creator di poin ini yaitu karena ketika mereka merekomendasikan suatu produk atau layanan, para audiens atau pengikut mereka sangat amat excited untuk mencoba atau menggunakan layanan dan produk yang dipromosikan. Mereka akan cenderung lebih percaya atas video unboxing atau ulasan dari seorang influencer yang dekat dengan mereka. Selanjutnya adalah kelebihan influencer dalam komunikasi. Di poin yang pertama adalah jangkauan yang luas. Seorang influencer atau content creator yang memiliki banyak pengikut atau audiens yang beragam dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube, mereka sangat amat mudah untuk mencapai jutaan orang yang melihat atau menonton konten mereka dalam waktu singkat. Jangkauan ini mempermudah menyampaikan suatu pesan atau dari brand atau merek tertentu kepada khalayak banyak. Di poin yang kedua adalah keterlibatan yang tinggi atau high engagement. Keterlibatan ini merujuk pada sejauh mana audiens atau pengikut itu berinteraksi dengan seorang influencer atau content creator. Seperti dengan cara bagaimana audiens atau pengikut menyukainya, mengomentari, atau share video yang dibagikan oleh seorang influencer atau content creator. Di poin ketiga ada kepercayaan dan kredibilitas. Seorang influencer ataupun content creator telah membangun kepercayaan yang kuat antara mereka dan juga audiens atau pengikut mereka. Sehingga ketika mereka berbicara atau merekomendasikan suatu produk atau layanan, audiens mereka atau pengikut mereka akan sangat dengan senang mengikuti dan memakai layanan atau produk tersebut. Karena mereka sudah dekat dan percaya dengan influencer yang mereka ikuti. Selanjutnya adalah peran influencer dalam pemasaran digital. Di poin pertama adalah kolaborasi dengan brand atau merek. Kolaborasi dengan merek bertujuan untuk membangun kerjasama antara suatu brand atau merek tertentu dengan seorang influencer atau content creator yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi ini, seorang influencer atau content creator bertugas untuk menyampaikan pesan dari suatu brand atau merek kepada audiens atau pengikut mereka. Kolaborasi semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti postingan di sosial media atau membuat konten video yang sangat menarik. Dengan alasan ini juga, suatu perusahaan, brand, atau merek tertentu melakukan riset terlebih dahulu untuk memilih influencer atau content creator mana yang tepat untuk mempromosikan brand atau merek mereka. Di poin kedua adalah meningkatkan citra brand atau merek atau yang biasa disebut dengan brand image. Di sini tugas seorang influencer atau content creator adalah memperkuat persepsi positif di antara konsumen terhadap brand atau merek yang sedang menjalin kerjasama dengan mereka. Citra merek yang kuat akan membedakan produk atau layanan di pasar yang kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik banyak audiens atau pengikut yang baru. Dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan atau brand merek yang mengajak influencer atau content creator tersebut bekerja sama, dan bagi content creator ataupun influencer tersebut. Poin ketiga adalah menggunakan storytelling atau bercerita. Di sini, seorang influencer atau content creator memakai cerita mereka dari pengalaman yang berhubungan dengan sebuah brand atau merek yang sedang mereka promosikan. Hal tersebut digunakan untuk menarik perhatian dan emosional yang lebih dekat antara audiens atau pengikut yang nantinya mereka akan juga mencoba dan memakai layanan atau produk yang dipromosikan. Seperti satu contoh brand yaitu Sampo Dove yang mengajak konsumen untuk berbagi cerita mengenai bagaimana proses perjalanan dalam mencapai kepercayaan diri dan penerimaan diri mereka dengan citra memakai rambut yang sehat, yang kuat dengan menggunakan Sampo Dove. Dan hal tersebut menarik sangat amat banyak perhatian konsumen dan bahkan menggunakan produk tersebut. Berikut adalah tantangan dalam peran menjadi seorang influencer ataupun content creator. Di poin yang pertama adalah kepercayaan audiens atau pengikut mereka.
Poin ini sangat penting bagi seorang influencer ataupun content creator dikarenakan kepercayaan audiens atau pengikut mereka adalah nomor satu. Maka dari itu, seorang influencer atau content creator sendiri sangat berhati-hati dalam penyampaian dan promosi mereka terhadap suatu brand atau merek kepada audiens atau pengikut mereka. Karena jika itu dapat dibuktikan tidak benar oleh audiens atau pengikut mereka, nama dan karir dari seorang influencer atau content creator dapat hancur dalam seketika. Di poin kedua ada pengaturan dan regulasi. Influencer, brand, dan sosial media harus sama-sama memastikan bahwa mereka mengikuti peraturan yang ada, baik itu dengan pengungkapan iklan, perlindungan data, dan bahkan pencegahan informasi yang salah. Ketaatan pada aturan ini tidak hanya penting karena dapat menghindari dari sanksi hukum, tapi juga menjaga kepercayaan dari audiens atau pengikut dan reputasi dalam jangka panjang ke depan. Kualitas konten sangat penting dalam dunia pemasaran digital. Konten yang relevan, menarik, mengedepankan edukasi dan hiburan akan sangat amat dengan mudah menarik perhatian pengikut atau audiens dan meningkatkan kepercayaan mereka. Konsistensi dalam mengupload sebuah video. Influencer atau content creator harus memiliki konsistensi yang tinggi dengan rutin mengupload video promosi dari sebuah brand atau merek yang sedang bekerja sama dengan mereka. Merupakan tantangan terakhir bagi seorang influencer atau content creator. Selanjutnya adalah studi kasus pengaruh influencer. Sebagai contoh yang saya angkat yaitu dari suatu brand Wardah yang menggunakan konsep kampanye Beauty Moves You. Dalam kampanye ini, Wardah berhasil meraih target pasar mereka dengan membuktikan bahwa kecantikan yang sesungguhnya itu berasal dari dalam yang menyebarkan dampak positif bagi orang lain. Di poin yang kedua, ada pengaruh terhadap konsumen. Contoh yang saya ambil adalah Tasya Farasya. Mengapa saya mengambil Tasya Farasya sebagai contoh? Karena di dunia kecantikan sangat amat banyak orang yang percaya terhadap approved by Tasya Farasya. Saya yakin di antara teman-teman pasti sering membeli produk dengan alasan sudah approved by Tasya Farasya. Karena produk atau brand apapun yang bekerja sama dengan Tasya Farasya, apalagi di bidang kecantikan, sangat amat akan mudah mencapai pasarnya ataupun targetnya karena akan viral dan booming di kalangan masyarakat. Poin ketiga adalah keberhasilan suatu brand atau merek. Keberhasilan suatu brand atau merek dapat terbukti jika target pasar mereka tercapai melalui hasil promosi dari seorang influencer atau content creator yang mereka ajak bekerja sama. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dalam video ini, saya menarik 3 poin. Yang pertama adalah pengaruh besar seorang influencer atau content creator. Bagaimana mereka dapat mempengaruhi konsumen dan masyarakat untuk mengikuti apa yang mereka katakan dan melakukan apa yang mereka sarankan. Poin yang kedua, keberhasilan terhadap kredibilitas. Kredibilitas untuk seorang content creator atau influencer sangat penting karena dapat menjaga kepercayaan dan konsisten dari masyarakat atau audiens dan pengikut mereka yang percaya akan apa hal saja yang akan mereka katakan dan rekomendasikan ke depannya. Di poin yang ketiga ada tantangan dan peluang. Sebagai seorang influencer dan content creator, kita telah tahu apa saja tantangan yang mereka hadapi. Tidak mudah menjadi seorang influencer ataupun content creator karena omongan dan apapun yang kita publikasikan harus dapat dipercaya dan kita bertanggungjawabkan ke depannya. Dan dari segi peluang sendiri, kita tahu kalau kita dapat memulai untuk menjadi seorang influencer atau content creator asal kita punya niat dan mau juga konsisten dengan mulai membangun dan memperbanyak pengikut atau audiens kita di platform media sosial yang kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Aku Gabriela Noviana Yonatan, pamit undur diri. Sekian, bye!